dalam keadaan darurat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab menghadiri majelis ilmu. Hendaklah kepergian dan duduknya kita di majelis ilmu semata-mata hanya karena Allah Azza wa Jalla. Seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh dalam meluruskan niat. Dahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid dan membaca doa masuk masjid, serta melakukan sholat tahiyatul masjid. Memberikan salam ketika melewati sekelompok orang yang sedang berkumpul di dalam masjid. Hendaklah mencatat faedah-faedah yang sedang disampaikan oleh pemateri. Tidak boleh memotong pembicaraan pemateri saat kajian sedang berlangsung. Dan bertanya ketika pemateri telah mempersilahkan atau membuka sesi tanya jawab. Sangat dianjurkan untuk memakai wewangian, dikhususkan untuk laki-laki, dan memeriksa kembali kebersihan anggota badan. Hal ini untuk memuliakan diri kita sendiri serta tidak menzolimi saudara di dekat kita. Tidak berbincang-bincang ketika materi sedang disampaikan. Dan mohon kerjasamanya bagi yang membawa anak-anak yang masih kecil agar benar-benar dijaga ketika kajian sedang berlangsung supaya tidak mengganggu jalannya majelis ilmu. Termasuk adab ketika di majelis ilmu adalah tidak berdiri keluar meninggalkan majelis sebelum pemateri menutupnya dengan doa kafaratul majelis, terkecuali dalam keadaan darurat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab menghadiri majelis ilmu. Hendaklah kepergian dan duduknya kita di majelis ilmu semata-mata hanya karena Allah Azza wa Jalla. Sebentar ya. Sebentar. Itu mau muqaddimah? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحابته ومن اتاه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah
Semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dan terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang hari ini kita dapatkan. Gimana? Sehat semuanya? Lagi kedinginan apa kebanjiran? Aman. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, ala kulli hal kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Yang pasti alhamdulillah, ya, di hari yang penuh berkah, di tempat yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah, kembali Allah mengumpulkan kita, ya, untuk memudahkan kita mencari sumber segala kebaikan dunia dan akhirat. Ya, mencari sumber segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan tidak ada sumber segala kebaikan dunia dan akhirat kecuali ilmu yang manfaat. Subhanallah. Kalau kita mendapatkan anugerah ilmu dan ilmunya manfaat, insya Allah beres hidup kita, beres di dunia, dan akan berlanjut beresnya sampai negeri akhirat. Makanya barangkali ibu-ibu, ikhwan, kalau kita cermati doa harian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doa harian Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tadi pagi juga sudah kita baca, Nabi mengawali doanya dengan doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Lalu setelahnya Nabi menyebutkan dua perkara. Perkara pertama perkara dunia, perkara yang kedua perkara akhirat, di mana dua perkara ini tidak akan lurus tanpa ilman nafi'an. Pertama, rizqan thayyiban. Thayyib, rezeki itu apa? Saya ingin tanya ibu-ibu, rezeki itu apa, Bu? Ya, rezeki itu fulus, Ustaz. Rezeki itu tanahnya luas, bangunannya besar, bertingkat, mobilnya mengkilat, ya, dan seterusnya. Lah, rizki itu kata para ulama, kullu mastamta bihin nas wa tana'ama bih, kullu mastamta'a bihin nas wa tana'ama bih. Segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia. Bu, tidur semua ini, Pak? Ibu lagi bernapas enggak ini? Bernapas? Berarti rezeki bukan? Rezeki. Lagi dengerin ustaz apa lagi tidur? Rezeki bukan? Rezeki. Lagi melihat, ya, sedang melihat, subhanallah, dan kesini dalam keadaan sehat, masya Allah, nikmat bukan? Nikmat, maka itu rizki, ya, rizqan thayyiban. Seluruh perkara hidup yang kita nikmati itu rizki, Pak Bu. Antum nih pada ganteng semuanya, rizki bukan? Masya Allah, GR dikit. Ibu-ibu pada cantik sini. Rizki bukan, Bu? Masya Allah, rizki. Baik. Namun rizki ini tidak akan membawa kebaikan di dunia tanpa ilmu yang manfaat. Yang kaya akan rusak, yang cantik akan rusak, yang ganteng akan rusak, yang kedudukan tinggi
yang kedudukannya tinggi akan rusak kalau tidak pakai ilmu. Ya. Maka permohonan Nabi rizqan thayyiban itu isyarat bahwasanya dunia enggak akan beres tanpa ilmu yang Lalu wa amalan mutaqabbala, kita meminta amalan yang diterima. Ya, di sini ada isyarat bahwasanya juga adalah perkara akhirat. Karena amal merupakan sebab kebaikan akhirat. Kata Nabi, kalau orang meninggal, yang antar berapa? 3. Ya kan? Keluarganya, hartanya, terus amalnya. Yang 2 gimana? Balik. Suaminya kawin lagi, istrinya dinikahin. Betul. Ya Bu ya? Coba kalau suami ibunya sudah mati gimana? Besok cari lagi dia. Ya kan? Atau istri anda mati, gimana istri anda? Dinikahin orang. Bohong. Ya, nggak mau kecuali sama antum, bohong. Setelah idah nyari lagi dia. Ya. Taib. Yang dibawa oleh kita apa? Amal. Allahu akbar. Kembali amal pun tidak akan diterima tanpa ilmu. Oleh karena itu Pak Bu, dalam doa tersebut ada faedah besar bahwa urusan dunia tidak akan beres, urusan akhirat tidak akan beres tanpa Anda dahului dengan ini asluka ilman. Paham? Paham tidak? Nah, maka ya, oleh karenanya alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita jalan menuntut ilmu. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat insyaallah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit saja insyaallah pembahasan kita di hari ini, ya, bukan pembahasan yang berat. Insyaallah sudah semuanya mengenalnya. Hanya sekedar ingin mengingatkan. Karena ilmu itu menetap dengan diulang, Pak. Ilmu itu Bu, cara menguatkan ilmu ayat tilu, Pak. Ya. Cara menguatkan ilmu ada 3. Antum lihat sekarang lagi nuntut ilmu ya. Gimana supaya kuat? Ada 3. 1, dicatat. Ilmu itu kuat dengan dicatat. Kayak ibu-ibu, ya, ngaji, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, pas pulang tersandung batu, semua ilmunya hilang. Iya, gitu. Kenapa? Karena gak dicatat. Datang ke rumah ditanya sama suaminya, tadi ngaji apa? Nggak tahu Ustaz tadi bilang apa ya. Ya, nah maka dicatat. Ilmu itu kuat dengan dicatat. Yang kedua, ilmu kuat dengan di murajaah, diulang. Ya. Siapa yang lupa surat Al-Fatihah di sini? Enggak ada ya? Nah, mustahil insyaallah lupa surat Al-Fatihah. Kenapa? 17 kali diulang-ulang minimal. Tapi kalau saya tanya, akhi, doa denger geledek apa? Hah? Lah, kenapa antum lupa? Karena jarang ada geledek. Karena kalau hafal terus berarti geledeknya tiap hari itu. Kenapa? Karena jarang diulang. Geledeknya jarang juga. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu khifati. Ya. Kenapa kita lupa? Fatihah enggak lupa karena diulang. Baik. Kemudian cara menguatkan ilmu yang ketiga adalah diamalkan. Amalkan. Ilmu dengan diamalkan akan menetap. Baik. Perihal yang akan kita bahas, ma'asyiral muslimin, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita seputar apa yang sedang kita alami di hari ini, yaitu sedang apa nih? Musim duit apa musim hujan?
Allahu Akbar. Kalau musim duit enak ya Bu. Ya, musim hujan, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita yang tinggal di Indonesia, ya, kita yang tinggal di Indonesia, ada saat bahkan secara umum barangkali, ya, hujan itu berhenti. Dan ada saat yang lebih lagi turunnya. Di Saudi, Masya Allah, ya, di negara Timur Tengah, sebagian negara Timur Tengah, Masya Allah, kalau ada hujan tuh, Masya Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat jarang di kita, Masya Allah, nikmat, ya, subur, makmur, salah satunya dengan turun hujan. Maka ma'asyal muslimin, ketahuilah alhamdulillah, bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sumber air terbesar. Sumber air terbesar, berkah dan suci dari langit, ya, adalah air, di mana sudah sangat pasti kita tidak mungkin hidup tanpa air. Allah katakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dengan air semuanya hidup. Manusianya, hewannya, tumbuhannya. Dan rumah ini tanpa air bisa nggak, Bu? Rumah ini berdiri tanpa air bisa berdiri tidak? Mustahil. Semen sama pasir nempel tanpa air. Ya. Dan air itu perkara yang darurat. Air itu kan kalau ada murah, kalau tidak ada sangat penting. Kalau ibu-ibu ditawarin mau dikasih hadiah bangunan mewah 40 lantai, silakan tinggal di situ 40 hari tanpa air. Mau nggak, Bu? Mau nggak? Mustahil bisa. Yang banget, Bu, nggak mau. 40 lantai. Mewah, megah, saatnya satu aja. Ya, tinggal 40 hari pertama tanpa air. Satu tetes pun tidak boleh ada. Mungkin lebih baik di Pandeglang, di gubuk tercinta. Airnya Masya Allah, ya, mengalir. Daripada kita di bangunan 40 lantai tanpa air. Masya Allah, nikmat air. Oleh itu, Masya Allah, ma'asyil muslimin, saya temakan hari ini dengan hujan antara akidah, ibadah, dan ujian. Kenapa saya katakan hujan antara akidah, ibadah, dan ujian? Karena ma'asyil muslimin, ya, di dalam fenomena turunnya hujan, pertama tentunya wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri nikmat di antara nikmat Allah. Yang kedua, hujan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah, ibu-ibu. Ibu-ibu suka nyiram kembang nggak? Di depan rumah. Ya, bunganya. Ya Allah, capek Ustaz tiap hari. Padahal cuma berapa petak saja. Tapi lihat ketika Allah siram, ya, Masya Allah, dalam satu waktu seluruh area bumi bisa tersiram tanpa letih. Ya, tanpa bahkan seakan-akan sudah kau jangan siram, aku saja. Contoh lagi matahari misalkan. Hari ini Allah punya matahari cuma berapa, Bu? Cuma satu. Ketika dia muncul seakan-akan berbicara, matiin lampu kalian tuh, udah nggak butuh lampu kalian tuh. Lampu kita 1, 2, 3, 4 banyak. Ya. Tapi dengan lampu Allah Subhanahu wa taala, lihat, ya, semuanya padam dan kita tidak butuh lagi lampu manusia. Begitulah juga air. Allahu Akbar. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Yang wajib juga kita yakini, pertama wajib bersyukur, yang kedua tanda-tanda kebesaran Allah, dan wajib kita yakini, ya, atau sebelumnya itu disebutkan dalam surat Fussilat ayat 41. Nikmat dan tanda kebesaran Allah. Surat tadi Fussilat ayat 41. Allah katakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, taral arda khashi'ah. Kau lihat bumi itu tandus kering kerontang. Ya Allah. Ya, mungkin antum tahu sebagian daerah bisa cocok tanam kalau apa? Ada istilah apa? Tak ada hujan ya, Pak. Enak. Ya, sebagian daerah tidak bisa cocok tanam. Kering kerontang. Maka Allah kata wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Dan di antara tanda kebesaran Allah, kau lihat bumi itu tandus kering kerontang. Lalu Allah katakan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat. Apabila telah kami turunkan ke bumi yang tandus tadi air, tentunya air hujan dari langit, ihtazzat, maka bumi tersebut bergerak, kembali menyatu lagi, basah, warabat, dan menjadi subur. Ya, sehingga kita bisa, ya, fa akhrajna minas samarati rizqan lakum. Dalam ayat yang lain, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan yang itu rizki buat kalian. Ya Allah. Berapa susahnya kalau beras enggak numbuh. Betul? Makan apa kita ini? Makan durian ya? Hah? Betapa susah kalau ayam, kambing tidak bisa hidup tanpa air. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tanda kebesaran Allah. Kemudian yang wajib diyakini ma'asyiral muslimin, dan ini adalah akidah yang menetap dalam jiwa seorang muslim, bahwa tidak ada yang berhak dan mampu menurunkan dan mengatur hujan kecuali siapa? Allah. Ya. Tidak ada yang mampu menurunkan dan mengatur turunnya hujan kecuali Allah. Ya. Subhanallah, Pak, pertama menurunkan hujan. Ya. Tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur turunnya hujan tersebut kecuali Allah. Makanya Pak, terkadang Bu, di sini hujan, di Pandeglang enggak hujan. Jangan Pandeglang, ya subhanallah, mungkin batasannya dikit aja. Ya, di komplek ini hujan, di komplek sebelah kering. Siapa yang mengatur? Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang bisa mampu mengatur turunnya hujan dan sebelumnya menurunkan hujan kecuali Allah. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 69 dan terusnya Allah katakan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Nih air Bu, yang kita minum. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Antum, apa antum? Ente, kalian? Antum? Apakah kalian anzaltumuh, yang nurunkannya? Am nahnu, we are, kami. Ana, kata Allah. Am nahnu munzilun? Ataukah kami yang nurunkan? Ya. Maka ini pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Ingin menegaskan bahwasanya kalian siapapun, apapun jenis makhluknya, mustahil bisa menurunkan hujan. Yang hanya mampu menurunkan hujan adalah siapa? Allah. Dan banyak ayat-ayat tentang itu. Surat An-Naba ayat 14 yang kita hafal, surat Amma yatasaalun, Allah katakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajja.
sajjaja. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan minal mu'sirat, dari awan-awan yang sudah mendung tersebut, ma'an sajjaja, air yang deras. Kami yang menurunkan. Taib. Maka ma'asyal muslimin, ya, maka batallah, dan Nabi mengkategorikan termasuk kekufuran dan kesyirikan kalau menyandarkan turunnya hujan kepada sesuatu selain Allah. Ya, kok bisa Ustaz? Ya, ada. Ada bagian mengatakan, aduh ini kalau nggak ada Desember nggak turun. Katanya kalau nggak ada ber nggak turun. Kalau nggak ada bintang fulan nggak turun. Oh, ya, hujan akan turun. Kenapa? Bintang fulan sudah turun, sudah muncul. Lah. Makanya Pak Ikhwan, satu saat, ya, ketika Nabi berada di Hudaybiyah, ya, lalu malamnya hujan, ya, lalu setelah salat subuh Nabi menghadap para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, di pagi hari ini ada hambaku yang mukmin dan ada hambaku yang kafir. Faman qala, siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa yang mengatakan kami tadi malam dapat hujan karena keutamaan dan rahmat Allah, bahwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, maka dia beriman kepadaku, kufur dengan gugusan bintang. Pak, boleh telepon sebentar? Assalamualaikum Pak Diki. Halo. Oh, baik. Siapa yang mengatakan, ya, malam tadi turunnya hujan dengan rahmat dan keutamaan Allah, Allah lah yang menurunkan hujan, maka dia beriman kepadaku dan kufur dengan gugusan bintang. Waman qala, dan siapa yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami dapat turun hujan karena munculnya bintang ini dan bintang itu, bulan ini dan bulan itu, maka fahuwa mu'kafirun bi, dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada itu gugusan bintang. Dia beriman kepada bintang. Ilmunya ilmu apa? Nujum. Ya, saya boleh terima telepon sebentar ya. Assalamualaikum. Pak Ki, saya sedang ada acara. Itu Ustaz Badri insyaallah nanti merapat. Mau ke Serang. Baik. Nanti kalau saya keburu saya ikut ke sana. Saya kira saya juga bersama Pak Ustadz Badri, kalau dia belum bergerak, saya kebetulan langsung bergerak juga ini sama notaris. Jadi takutnya kompilasi saya dalam berinteraksi nggak terlalu terbaca. Coba dikomunikasikan khawatir beliau sudah berangkat. Ya, Baik, kalau dia baik. berangkat, ya berarti saya nunggu sekira-kira 15-20 menit ya. Baik, baik. Baik. Maka saya harus ikut dulu ini acara. Baik. Ya. Baik. Ya, salam. Ya. Naam. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, ini keyakinan jahiliyah dahulu. Makanya terkadang kita pun bicara, ya, atau orang-orang awam katanya kalau nggak ada bulan Desember, Oktober nggak turun hujan. Ya, boleh tidak? Lah. Ya. Tapi kalau sekedar perkiraan boleh. Ya. Sekedar perkiraan. Biasanya ya diperkirakan hujan itu turun di bulan A, B, dan C. Boleh tidak? Boleh. Tapi bukan sebuah keyakinan. Ya, melihat kebiasaan yang sebelumnya. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah. Taib. Termasuk bahwa ibu-ibu, naudzubillah, di sana ada zikir atau bacaan sholawat yang para ulama katakan syirik. Kenapa? Di antara bentuk kesyirikannya,
Karena di dalam salawat tersebut terdapat penyandaran hujan kepada selain Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal salawatnya? Kalau saya ucapkan marah enggak? Ya. Nah, salawatnya begini bunyinya. Allahumma salli salatan kamilatan. Lanjut. Hafal semuanya tuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad. Sip, sampai sini bagus. Allahumma salli, ya Allah sampaikanlah salawat dan salam yang sempurna taman ala sayyidina Muhammad, atas Nabi Tuhan kami siapa? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Yang dengan Muhammad SAW tanhallu bihil uqad, semua kesulitan hilang. Wa tanfariju bihil kurab, semua kemelut akan terbuka. Wa yustasqal ghamam, istisqa. Dan dengan Muhammad hujan bisa turun. Kubrak. Dengan Muhammad hujan bisa, wa yustasqal ghamam, dan dengan Muhammad, wasilah Muhammad, ya, awan-awan tersebut bisa menurunkan hujan. Saya pernah Pak bawa salawat ini ke Syekh Jamil Zaid di Mekah. Lalu Syekh, saya bilang, bagaimana menurut antum salawat ini? Kata Syekh, bau. Bau apa Syekh? Bau syirik. Dia. Ya, padahal orang Bintaro pada hafal Syekh. Ya, sama orang Pandeglang juga. Ya, bahkan diyakini siapa yang mampu membacanya 4.444 katanya seperti dia hatam Al-Quran. Ini ya tidak benar, batil. Bahkan dalam selawat tersebut terdapat kesyirikan. Di antara kesyirikannya adalah mengatakan dengan Muhammad hujan bisa turun. Oke. Maka ini sesuatu yang merusak akidah. Baik. Satu lagi fenomena Pak. Kalau di kami, wallahualam, kalau di Bintaro, ya, kalau ada orang yang walimah pas musim hujan, dia manggil seseorang. Saya nggak tahu di sini artinya. Nah, manggil seseorang yang dia kini dia bisa antara menahan hujan atau geser hujan. Mantap, hebat. Ya, kalau bahasa Sundana nyarang hujan, cina. Ya, nyarang hujan atau pawang hujan. Ya, saya pernah dikabari kalau mau walimah gitu, fulan ini, ya, lalu apa yang dia lakukan? Dia minta kopi hitam, kopi pahit 4 gelas, mantap, supaya hebat mungkin narik hujannya ke atas. Tapi tidak diminum ternyata. Ya, dia simpan di beberapa penjuru kamar, dia sendirian, dia dalam keadaan gelap, lalu kopinya itu di beberapa penjuru kamar. Subhanallah, ini modus Pak, modus para dukun. Dan dia sombong. Ya, subhanallah, menyatakan diri mampu untuk menahan atau menggeser hujan. Maka ma'asyal muslimin, ketahuilah bahwa kebiasaan itu juga adalah dukunan, kesyirikan yang berkaitan dengan hujan. Maka tidak boleh. Na'udzubillah, ya. Subhanallah, tapi ini masih banyak Pak. Kalau di kota mungkin sudah hampir jarang ya. Tapi kalau di kampung-kampung, ya Allah masih. Dengan panyarang cina, nyari pawangnya. Ya, agar hujan tidak turun. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, itulah barangkali perkara-perkara yang wajib kita yakini seputar
hujan yang kalau kita salah bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ya, wajib kita syukuri, wajib kita yakini bahwasanya hujan tidak ada yang mampu menurunkan dan mengaturnya kecuali siapa? Allah. Dan ketika menyandarkan turunnya hujan kepada sesuatu, jahiliyah dahulu menyandarkan hujan ke bintang tertentu, ke bulan tertentu, dan orang-orang sekarang ada yang menyandarkan hujan kepada Nabi, atau ada yang mampu mengatakan dia menahan hujan atau menggeser hujan, maka ini semuanya adalah perbuatan kufur. Ustadz, ada kabar katanya ada sekarang teknologi supaya apa? Ya, mengurangi hujan. Dengan apa, Bu? Bawa garam ke atas pakai pesawat. Kita katakan kalau memang itu sudah terdeteksi secara ilmiah, no problem, tenanaun. Tidak apa. Kalau memang terdeteksi secara ilmiah. Adapun pawang tadi minta kopi pahit 4 gelas buat apa itu? Ya, lalu dia ya semedi di kamar tersebut, menggelapkan diri, komat kamit kemot gitu. Itu maka sepertinya dipastikan dia sedang interaksi dengan siapa? Si akang jin, kang mas setan. Baik. Nah, maka ma'asyal muslimin, itu yang berkaitan dengan akidah. Ya, makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Taib, bahwa hujan adalah nikmat Allah dan ini tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar, Pak. Lihat. Ya, ketika hujan itu turun, Masya Allah. Tadi barusan ada di langit. Sekarang ada menyiram antum. Apa hebat. Ya, agung kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu hal yang berkaitan dengan akidah. Kemudian ikhwan fillah azayakum, ya, ketika turun hujan ini juga ternyata Masya Allah di sana ada tuntunan-tuntunan ibadah, ada adab-adab, ada kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun hujan. Subhanallah. Beruntung kita, akhi. Nabi yang ngajarkan adabnya, tapi Nabi jarang melakukan. Benar? Benar tak? Nabi yang mengajarkan adabnya, yang bila dilakukan dapat pahala, tapi Nabi jarang lakukan. Kenapa? Karena di sana jarang hujan. Masalah kita yang dapat untungnya. Karena kita yang ya sering keturunan hujan. Maka jangan sampai ya kita yang dapat sering keturunan hujan sementara kita tidak memanfaatkan adab tersebut. Maka di balik hujan ada ibadah, ada adab. Ya, sehingga Pak Bu, subhanallah, turun hujan tersebut bisa menjadi sebab pahala. Jangan sonong boy saja. Bahkan sebaliknya, Bu, Pak. Ada turun hujan justru malah sebab azab. Ya, atau sebab dosa bagi kita. Baik. Maka kita akan sebutkan, ma'asyar muslimin, beberapa adab, ya, atau ibadah atau kebiasaan yang patut kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun hujan. Oke? Adapun yang pertama, dan ini kayaknya jarang ini. Ya, hampir belum atau enggak ada yang mengamalkan. Tapi enggak apa-apa, ia tersampaikan hari ini. Ya, semoga kita pun subhanallah dengan kekuatan iman bisa muncul perasaan itu. Apa itu, ikhwan? Ya. Bahwa Aisyah bercerita dalam 2 hadis. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang langsung menyaksikan bagaimana keadaan Nabi ketika turun hujan, karena Rasulullah SAW idza ra'a nasyi'an fi ufuqi min afaqis sama, Nabi SAW kalau sudah mulai melihat awan mendung, apalagi mendungnya mulai hitam, taraka amalah,
dia tinggalkan amalnya, ditinggalkan pekerjaannya, ya. Summa aqbala alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kembali melakukan amalan tersebut ketika hujan sudah turun. Apa maksudnya? Dalam riwayat yang lain, ya, kata Aisyah, kan idza ra'a makhilatan fis sama', Nabi SAW kalau melihat mendung gelap hitam di langit, aqbala wa adbar, dia bolak-balik mundar-mandir, wa kharaja wa dakhala wa kharaj, dan keluar dan masuk rumah, wa taghayyara wajhu, dan wajahnya pun berubah. Maksudnya apa nih? Tidak nyaman Nabi. Ketakutan Nabi SAW. Apalagi campur geledek. Geledek. Tir. Subhanallah, Nabi merasa takut. Tidak nyaman, tidak aman. Ketika melihat awan mendung gelap di atas, apalagi dicampur dengan petir yang, ya, bersuara keras, wajah Nabi terlihat merah, Nabi bolak-balik, Nabi keluar rumah, masuk lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fa idza amtaratis sama', dan kalau langit sudah menurunkan hujannya, surya anhu, Nabi kembali gembira. Oh, alhamdulillah. Lalu Aisyah bertanya, kenapa kau seperti itu? Qala, maka Nabi menjawab, ma adri la'allahu kama qala qaumu falamma rahu aridan mustaqbila awdiyatihim. Karena aku tidak tahu. Kata Nabi SAW, barangkali, subhanallah, awan yang gelap gulita itu seperti awan yang dahulu menimpa satu kaum. Maksudnya kaum Ad dan kaum Tsamud. Kita sih santai saja, ya. Kita ini jangan lihat awan, lihat kuburan ada cengenges. La haula wala quwwata. Betul. Malah main gitar, Pak, di atas kuburan. Gubrak. Ya Bu, ya, selfie Bu di kuburan, musibah ini. La haula wala quwwata. Ya Allah, Pak. Nabi SAW dan para sahabat, Utsman bin Affan diceritakan, kalau lihat kuburan menangis. Bongkahan-bongkahan itu nasihat bisu. Ya, hari ini kau lihat, esok hari kau bisa masuk ke dalamnya. Menangis Utsman, sekali melihat kuburan beliau menangis. Begitu juga Rasulullah SAW, karena takut akan dahsyatnya pertemuan nanti di alam barzakh, tanyaan malaikat, dan dia takut kalau tidak selamat di alam barzakh. Begitulah Pak Bu, rasa takut Nabi kepada Allah, para sahabat, ya. Nah, kita sudah geledek aja masih saja gaple jalan. Iya, gelap Pak, catur masih jalan aja. Maksiat jalan, syirik jalan. La ilaha. Nabi kalau sudah melihat awan mendung, ya, awan mendung, apalagi gelap, apalagi Masya Allah, bersama dengan petirnya, la ilaha illallah, Nabi sudah tidak nyaman, khawatir Allah turunkan azab, kata Nabi, sebagaimana turun kepada kaum Ad dan kaum Tsamud. Ya, maka ini yang pertama, Pak. Ya, mungkin, ya, kita berusaha menghadirkan rasa khawatir itu, Pak, sehingga Bu, Pak, jamaah sekalian, kalau muncul khawatir, yang ada apa? Takut sama Allah, minimal lisan mengucapkan astaghfirullah. Ibu-ibu pernah naik pesawat? Pernah, insya Allah. Gimana Bu? Kalau lagi damai-damai aja gimana? Santai, makan, minum. Tiba-tiba ada turbulen. Gimana? Naiknya Lion lagi Bu. Turbulennya Masya Allah gitu. Sebab saya pernah sekali naik Scoot, pesawat, anak pesawat apa itu Singapura, ya, pas take off dari Singapura, pas memang lagi gelap, la ilaha illallah Pak, itu betul-betul pesawat tersambar petir Pak, dar, kemudian jatuh begini.
Sudah. Tidak ada yang tidur. Semuanya takbir, istighfar, la ilaha illallah. Ya. Lalu beberapa saat aman lagi, cekakak cekikik lagi. Iya. Minimal ada rasa takut, Pak. Takbir, istighfar, ya kan? Nah, kita ini kan subhanallah, terkadang merasa aman saja gitu. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, Nabi SAW, ya, kalau terlihat awan, ya, di atas mendung gelap, apalagi dibarengi dengan petir, maka Nabi SAW terlihat wajahnya ketakutan. Yang kedua, ya, adalah yang kedua, akhifillah azakum, bersyukur kepada Allah dengan meminta agar hujan ini manfaat ketika hujan itu sudah mulai turun. Ya, tadi hujannya belum turun, Pak. Ketika sudah mulai turun, ya, naam, ketika sudah mulai turun, maka Nabi SAW mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Dalam hadis tadi, fa in kasyafahullah, kalau awan itu sudah terlihat, ya, tidak lagi gelap, hujan sudah mulai turun, hamidallah. Nabi mengucapkan alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lalu Nabi melanjutkan doanya dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Lalu berdoa kepada Nabi SAW, Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali lagi apa udah? Coba diulangi. Allahumma sayyiban nafi'an. Sod ya ba. Sod ya ba. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hujan yang manfaat. Ya Pak ya, Bu, ikhwan, itu tatkala hujan itu mulai turun. Ingat ya, bahasanya sayyiban, jangan dirubah. Sod, jangan pakai sa, bahaya. Kan bahasa Arab itu kalau berubah satu huruf saja bahaya. Ya, kalau antum merubah pakai sa, bahaya. Mau dikasih tahu artinya? Ah, kalau kasih tahu antum nanti amalkan lagi. Itu ibu-ibu gimana, Bu? Kasih tahu jangan, Bu? Hah? Kasih tahu, oke. Jangan marah sama saya. Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau ganti pakai sa, bahaya. Sa. Ba yang titik 3 di atas tuh. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mohon aku berikan janda yang manfaat. Ayo tuh ibu-ibu. Ya. Ya. Iya. Gajah. Hati-hati, Bu ya. Jadi kalau berubah sod kepada sa itu bahaya. Waduh, hebat nih kajian hari ini, kata ikhwan, ada kepatan. Ya. Bu, nanti Bapak-bapak kalau doa dicek ya, Bu. Kalau pakai sod is okay, tapi kalau pakai sa, wah, dicurigai. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mohon janda yang manfaat. kata istrinya, monggo saja nanti dikasih janda 70 tahun. Ya, taib. Idza ra'al matar, kata Aisyah kembali, nah kalau sudah mulai melihat hujan turun, dia seraya mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada kami hujan yang manfaat. Ya, ingat pakai apa? So apa sa? Sod. Sepakat ya? Baik. Ketiga, ma'asal muslimin, yang ketiga, Allahu Akbar, nikmat besar, Pak, tatkala hujan. Dan ini anugerah tidak diberikan kepada subhanallah negeri kita dan negeri-negeri sekitar kita yang banyak hujan. Apa itu? Bahwasanya tatkala turun hujan itu saat-saat di mana doa mustajab. Oh.
Doa sangat mustajab. Doa apa saja, termasuk doa yang tadi kali. Ya. Nah, doa mustajab. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sintani ma turaddani du'a." Dua keadaan di mana dua keadaan itu doa tidak akan ditolak. Doa tidak akan ditolak. Indan nida, satu setelah azan, antara azan dan qomat. Yang kedua tahtal matar, ketika turun hujan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, utlubu istijabah doa inda thalas. Carilah, kata Nabi, waktu mustajab doa dalam 3 keadaan. Carilah doa yang mustajab atau diijabah doa dalam 3 keadaan. 1, inda liqa'il juyus, indal tiqa'il juyus, ketika bertemunya 2 pasukan perang ketika jihad. Yang kedua, wa iqamatis salat, ketika tegak salat, antum di dalam salat. Wa nuzulil ghais, dan ketika turun hujan. Masya Allah. Kalau di Saudi, Pak, Masya Allah, saya ya sempat menyaksikan ya. Karena hujan itu sekarang nih, kemarin saya dikabari Madinah dinginnya 1 derajat. Kemarin. Sangat dingin, tapi hujan turun-turun gitu. Hujan nggak turun. Tapi sangat dingin sekarang ini. Sehingga kalau mereka ya sedang turun hujan, Masya Allah, Pak, mereka keluar dan mereka ngangkat tangan begini semuanya. Saya pernah lihat orang di apartemen, di waktu masih kuliah, kami dikasih tempat tinggal oleh universitas di apartemen. Di belakang itu ada kayak balkon gitu, bawah. Ya, ketika turun hujan saya nengok ke bawah, ada orang sedang menangis bawah sendirian ngumpet. Ya. Nah, ma'asal muslimin, Masya Allah, ini kesempatan emas. Ya, kita di hari-hari ini banyak turun hujan, maka angkat tangan kita. Mustajab. Ya, karena ketika turun hujan, turun rahmat Allah. Maka ketika turun rahmat tersebut, maka doa mustajab. Oleh karena itu, ibu berhenti sebentar kegiatannya, angkat tangannya. Ya, sempatkan ketika hujan turun, antum masuk kamar atau di mana saja, antum angkat tangan berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi, di antara doa yang tidak akan ditolak, doa ketika turun hujan. Dan Allah malu kalau hambanya mengangkat tangan lalu tidak diijabah. Maka ma'asal muslimin, ayo, ya, karena kebutuhan kita sangat banyak kepada Allah. Ya, sampai curhat sama manusia saja. Ini kan curhatnya sama Mama Dede aja. Curhat mah katanya. Ya curhat sama Allah. Ya, salah satu kesempatan curhat sama Allah ketika turun hujan. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, di antara adab ibadah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tadi turun hujan. Apa? Kita mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'. Lalu kita banyak berdoa. Aduh, Ustaz, ini hujannya deras sekali. Hujannya deras sekali. Sehingga kita khawatir hujan ini membawa malapetaka. Baik. Sebagaimana kita saksikan dan kita akan bahas di akhir nanti. Ya, hujannya membawa malapetaka. Gimana Ustaz? Panggil pawang hujan? Lah. Alhamdulillah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang sesuatu kecuali dibuka sesuatu. Melarang zina, dibuka menikah. Melarang minta perlindungan kepada jin, dibuka pintu Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Doa berlindung kepada Allah. Ya, maka melarang kita mendatangkan dun, maka diajarkan sebuah doa. Bu, Pak, doa ini ketika terlihat hujan sudah mulai deras. Doanya singkat. Ya, cukup dengan 2 kalimat. Allahumma, 3 kalimat. Allahumma hawalaina. Ada yang hafal?
Allahumma hawalaina la alaina. Wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Apa artinya? Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami dan janganlah membawa kebinasaan, kerusakan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami dan jangan menjadi sumber malapetaka bagi kami. Coba diulangi. Allahumma hawalaina wala alaina. Sekali lagi. Allahumma hawalaina la alaina. Ya, wala alaina. Taib. Coba sekali lagi. Allahumma hawalaina la alaina. Taib. Boleh pakai waw atau tidak, ya. Boleh pakai waw atau tidak. Allahumma hawalaina la alaina atau wala alaina. Taib. Ini hujan ketika apa? Ketika deras, ya. Ketika deras. Taib. Berarti doanya sudah berapa yang ditentu Nabi? Allahumma shayban nafi'an. Sudah baca tadi? Pakai sod. Yang kedua apa? Ketika deras, Allahumma hawalaina wala alaina. Cukup segitu saja. Walaupun ada panjang, ya sedikit ada panjangnya, namun ya kalaupun dibaca sampai situ insya Allah cukup. Kemudian ma'asyar muslimin, di antara adab yang kelima, yang barangkali, maaf, ya, semoga antum lakukan atau sudah lakukan. Dan kalau ada yang melakukan, jangan dilarang. Apa itu? Hujan-hujan. Hujanan. Hujan-hujanan. Ya. Maka ini diantara sunnah. Bu, Nabi SAW ketika apabila baru turun hujan, subhanallah, Nabi dan para sahabat bergegas menuju hujan tersebut. Dia buka kepalanya, dia buka bajunya selain auratnya. Baik. Lalu ditanya Nabi SAW, lima fa'alta hadha, kenapa kau lakukan itu? Maka kata Nabi, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi. Kata Nabi, karena dia baru saja dari Allah, baru saja diciptakan oleh Allah, dan dia membawa berkah. Karena Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, kami turunkan dari langit air yang berkah. Sampai dalam riwayat yang lain, Pak Bu, kalau pas turun hujan, Nabi SAW bilang kepada pembantunya, ya jariyah, akhriji sarji wa akhriji thiyabi. Hei, pembantuku, segera keluarkan tali pelanaku, kuda perangnya, dan keluarkan sebagian bajuku. Ya, pernah enggak? Justru malah kalau hujan diangkatin bajunya. Hujan. Betul? Kalau hujan justru malah antum angkatin bajunya. Nabi SAW sebaliknya. Ya, tapi jangan selemari kali, Bu. Sebagian baju kita absen. Kenapa? Lalu wa yaqul, dan Nabi seraya mengatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Maka di sini, Bu, Pak Ikhwan, sunnah bertabarruk, ngalap berkah, ngambil berkah dari turunnya hujan, yaitu dengan mengguyur badan kita dengan hujan. Nabi bersama sahabat, ya keluar, dia buka kepalanya, dia buka bajunya selain auratnya, ya, bahkan dia keluarkan bajunya, bejananya, goloknya, pisaunya, agar berkah. Karena Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Tapi tentunya jangan berlebihan. 2 jam itu mau hujanan. Ya, 2 jam, setengah jam, ya itu bikin sakit lagi. Semuanya kalau berlebihan jadi tidak baik. Dan juga barangkali kalau antum dalam keadaan sakit dan dokter bilang jangan kena air, jangan nekat juga.
Ya, antum dalam keadaan sehat, ya, hujan turun, maka keluar sebentar, basahi tubuh antum. Ya, basahi tubuh kita. Subhanallah, sebagian mengatakan juga untuk darah tinggi, sebagian mengatakan juga untuk gula darah, urat diasemin, gitu, asam urat, betul, ya, subhanallah. Tapi jangan lama-lama, ya, jangan lama, cukup tersiram, ya, tercucur tubuh kita, maka ini insya Allah manfaat, insya Allah manfaat, ya. Saya pernah lihat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, subhanallah, beliau lagi ngisi kajian ini, ya, tiba-tiba hujan turun, Pak. Ya, dia tinggalkan kajian, dia keluar hujan-hujanan. Ya, dia buka itunya, kalau orang Arab pakai gutoh itu yang merah itu, dia buka selendangnya, dia buka pecinya, dia hujan-hujanan, semua melohok aja. Apa namanya, murid-muridnya, ngapain tuh Syekh? Gitulah para ulama. Lagi ngisi kajian, ya, dia tinggalkan kajian, hujan-hujanan. Semoga nggak hujan nih, nanti saya nggak hujan-hujanan. Ya, nah, maka ma'asal muslimin, itu namanya tabarruk. Subhanallah, Pak Bu, ikhwan, kalau kita pegang gelas ini, ya, lalu ketika hujan turun, lalu kita tandankan gelas tersebut tanpa aling-aling, ya, tanpa aling-aling, melewati pohon atau apa namanya, genting dan sebagainya. Subhanallah, apakah ada bakteri di air tersebut? Baru saja dari Allah, baru saja dari atas. Maka ini tak ubahnya seperti Zam-Zam. Kalau dikatakan Zam-Zam berkah, Allah katakan wa anzalna minas samai ma'an mubaraka. Kami turunkan dari air yang penuh berkah. Maka silakan, ya, ambil tandan gini, kita minum, ya, maka itu air yang penuh berkah, air yang penuh berkah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ya, juga termasuk yang lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan, ya, wa anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah turunkan dari langit untuk kalian air untuk bersuci, ya, yang bisa mensucikan kalian. Wa anzalna minas sama'an liyutahhirakum bihi, ya, kami turunkan dari langit air untuk mensucikan dan kalian bersuci dengannya. Maka subhanallah, al-imam, para ulama mengatakan bahwasanya di antara sunnah, Pak, ketika turun hujan itu deras, yaitu kita disunahkan berwudu dengan air tersebut. Baik kita ada talang air di rumah, kita berwudu dari sana, atau ada aliran air hujan, disunahkan Anda berwudu di sana. Ini salah satu yang Nabi lakukan, hampir jarang dari umatnya yang melakukannya. Baik, Yazid bin Abdul Hadi mengatakan, Nabi kami, ya, apabila mendapatkan hujan bersama Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada kami, qala lana akhriju bi ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran. Yuk kita keluar menuju air yang turun yang Allah jadikan sebagai alat bersuci, fanatatahharu minhu wa nahmadullahi alaihi. Maka kita bersuci dengannya dan kita memuji Allah dengannya. Kata Nabi, yuk kita keluar. Kita keluar, ngapain? Selain tadi dalam riwayat, yaitu Nabi membasahi tubuhnya, Nabi juga mensucikan, ya, dirinya dengan berwudu dengan air yang baru hujan, yang baru turun tersebut. Kana yaqulu idza salal wadi. Nabi SAW berkata, kalau lembah-lembah sudah mengalir air hujan, solokan-solokan sudah mengalir air hujan, maka kata Nabi, akhriju bin ala hadzal ladzi ja'al tahuran. Maka yuk kita keluar kalian bersama kami menuju air yang telah Allah jadikan alat bersuci ini, fanatatahharu bihi, maka kita bersuci dengannya. Ya, subhanallah. 2 yang lalu
Hujan di Pandeglang, belakang saya ada solokan. Saya berwudu dengan air solokan itu. Santri bilang, ih Ustadz jorok katanya. Ya, sunnah. Ya, kalau ada aliran hujan atau dari atas atau sedang mengalir, maka sunnah antum berwudu dari situ. Sunnah berwudu dari situ. Cuma kalau pas ngalir tentunya jangan campur speed tank ya. Ya. Pastikan yang ngalirnya betul-betul air bersih, air hujan, ya, aliran hujan. Maka masya Allah sunnah Pak bersuci. Ya, maka disunahkan bersuci, dan ini yang jarang ya sekali orang melakukannya. Ini termasuk sunnah yang hampir terlupakan. Hujan-hujanan, kan ya Bu ya? Hujan-hujanan sama suami berdua ya Bu. Masya Allah keluar. Iya, hujan-hujanan. Ya. Kemudian tadi bersuci, berwudu, bahkan meminum sebagiannya. Masya Allah. Ini berkah. Karena Allah yang mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di antara adab adalah hati-hati dengan lisan kita. Ya. Kita ini kadang-kadang kan Allah katakan apa? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Nggak ada hujan, marah-marah. Ya kan? Nggak ada hujan, ini enggak apa, kemarau terus. Kapan sih hujan? Kok nggak turun-turun? Marah hujan nggak turun. Pas hujan terus, hujan lagi. Ya, gara-gara hujan nih. Gara-gara hujan. La ilaha illallah. La. Maka akhi fillakum, jangan sampai kita mencela, mencaci, memaki hujan. Ya, jangan sampai kita mencela, mencaci dan memaki hujan. Karena hujan Pak ikhwan tidaklah turun kecuali diperintahkan Allah. Angin tidaklah berembus kecuali diperintahkan Allah. Ya, hujan ini diperintahkan Pak. Cek Allah turun. Kata Allah nggak turun. Ya, maka hujan itu diperintah. Ada yang perintahkan. Siapa yang perintahkan? Yang Maha Rahim, yang Maha Adil, yang Maha Bijak, yang Maha Sayang, yang tidak pernah mendolimi hambanya. Walaupun mungkin nanti ada sebagian hujan menjadi musibah, tapi ingat, hati-hati, jaga lisan kita. Ketika datang pun musibah, yang disalahkan bukan hujan, ente yang salah. Ini akan kita bahas. Ya, maka ma'asyal muslimin Allah, jangan sampai lisan kita kotor terhadap hujan. Kata Nabi SAW, la tasubbur rih. Jangan suka mencaci angin. Rih, angin. Dan tentunya dalam ilmu hujan, Allah katakan faturthiru sahaban, ya, lalu kami hembuskan angin, lalu angin itu menjalankan awannya dan menghimpit dia awan tersebut, akhirnya menjadi pecah dan menjadi hujan. Maka disebut mu'sirat. Ya, wa anzalna minal mu'sirat. Apa itu mu'sirat? Perasan. Karena memang awan itu diperas oleh tekanan angin, sehingga dia menurunkan yaitu bibit hujan yang ada di dalamnya. Maka mencela rih, apalagi ya sampai mencela waktu ini ya, waduh ini ya waktu musim hujan atau musim kemarau, ya mencela waktu, sampai kata Nabi bahwasanya yu'rini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitiku, kata Allah. Yasubbud dahar, suka mencela waktu, wa ana dahar, padahal akulah waktu, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balik yaitu zaman, ya, dan yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ma'asyal muslimin, ya, terakhir dari ibadah, dari tuntunan ibadah, yaitu tatkala hujan sudah usai. Kalau tadi sebelum, ketika, lalu alhamdulillah Ustaz, reda Ustaz, selesai. Maka ketika hujan selesai juga kita dianjurkan melafadzkan sebuah doa yang isinya pujian
terhadap Allah. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Ya, apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Coba ulangi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mim ta ra. Mutirna. Coba. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Sekali lagi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Artinya apa? Alhamdulillah kami mendapatkan anugerah hujan ini dengan keutamaan dan rahmat Allah. Sekali, alhamdulillah kami mendapatkan anugerah hujan ini dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Pak Bu pamungkasnya. Ketika hujan sudah usai, reda, maka kembali lisan Anda bergumam apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Baik, kalau gitu ketemu berapa doa? Ada 3 doa khusus. Ya, doa tatkala awal hujan antum ucap apa? Allahumma dengan shad ya, ingat ya. Shayban nafi'an. Hati-hati Bu, cek doa bapaknya, bahaya itu nanti. Ustaz sih ngasih tahu, kan saya bilang mereka jangan, ibu bilang kasih tahu. Allahumma shayban nafi'an. Kemudian ketika hujannya deras apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma apa? Hawalaina wala alaina. Taib, alhamdulillah. Ya, sudah tidak lagi hujan turun, maka ucapkan apa? Mutirna bifadlillahi wa birahmati wa rahmati. Ulangi, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Naam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu ya seputar ibadah tatkala hujan atau adab tatkala hujan. Naam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, la ilaha illallah. Terakhir ya, kita saksikan, khususnya juga kita saksikan di hari-hari ini, la ilaha illallah. Ada yang sudah kerangkas belum? Ramainya di Bekasi, ramainya di Jakarta, Tangerang, padahal ada yang terisolir. 1.500 rumah hancur habis. La ilaha illallah. Belum cerita Bekasi, belum cerita Cipondo ya, Tangerang, belum cerita ya Allah ya sebelah sana Pandeglang namanya apa, dekat laut sana, Masya Allah Pak Bu, subhanallah ya. Kita katakan hujan pun bisa menjadi tentara Allah. Kira-kira Bu, kebayang nggak Bu, kalau rumah ibu tergusur hujan gimana? La ilaha illallah. 1.500 rumah nggak tanggung-tanggung. Sebagian Bu bahkan melongsorkan ya, tanah tertimbun rumahnya. Ya. Di sebagian tempat sampai 6 meter, ya Allah. Kita lihat di TV ya, bagaimana mobil-mobil bertumpuk gitu. Masya Allah tuh, ngalir tuh mobil Pak. Padahal belinya tuh Allah dapat ngutang kredit. Iya. La ilaha, musibah. Musibah besar yang kita saksikan, bahkan mungkin kita alami disebabkan hujan. Ya, dengan sebab hujan. Namun masyaallah muslimin, sebelum kita lanjut kepada musibah ini, ya, barangkali belum ya belum hilang dari benak atau dari telinga kita. Pada bulan yang sama dahulu, ya, pada saat yang tidak berbeda, tidak jauh berbeda, tahun lalu semuanya merapat ke Selat Sunda. Semuanya merapat ke Pandeglang, ke Carita, ke Anyer, ke apa itu? Tanjung Lesung, ke Sumatera. Kapan itu? Kapan itu? Setahun yang lalu. Persis. Ya.
Bahkan mungkin masih teringat di benak kita 300.000 jiwa habis tahun 2005 di bulan yang sama. Ya? Waduh, ini tahun depan apalagi nih? Na'udzubillah. Ya? Taib. Adanya banjir bandang, tsunami, ya, dan musibah-musibah yang lain. Namun asal muslimin, wallahu a'lam, saya katakan itu belum seberapa, walaupun tidak kita inginkan, tapi belum seberapa dibanding kemurkaan Allah. Maaf ya, khususnya di hari-hari itu, dibanding kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala khususnya di hari-hari itu. Emang ada apa Ustaz? Yuk, saya ingin Anda semuanya membaca surat Maryam ayat 88 dan selanjutnya. Surat apa, Bu? Maryam ayat 88 dan seterusnya. Sudah ketemu? Naam, surat Maryam ayat 88. Aywa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Wa qalu, mereka mengatakan ittakhadar rahmanu walada, Allah mengambil anak, Allah punya anak. Siapa yang ngomong gini, Pak? Bu, kalau kita kan mengatakan lam yalid wa lam yulad. Bukankah itu antum hafal? Itu kan paling hafal, qul yakulu. Ya kan? Iya, setiap hari antum ucapkan lam yalid, qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak anak, tidak diperanakan. Tapi ada, kata Allah, sekelompok kalian yang mengatakan wa qalu takhadha rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa mereka di sini, Bu? Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, ya, mereka mengatakan Al-Masih, yang bulannya pun disemarakan Masehi, Al-Masih ibnullah. Maksudnya adalah Isa anak Allah. Baik. Mereka mengatakan Allah punya anak. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah kemungkaran yang dahsyat. Ya, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah kedurhakaan yang dahsyat, kemungkaran yang dahsyat. Dengan kalian mengatakan Allah punya anak. Lalu Allah menggambarkan kemarahannya, Pak. Dengarkan. Kata Allah, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir segara-gara perkataan itu langit pecah. Hampir saja gara-gara perkataan dia itu Allah punya anak, langit pecah. Wa tanshaqqul ard, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung pun luluh lantah, hancur, kubrak Krakatau jatuh. Langit pecah, bumi terbelah, gunung luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena ada orang yang ngaku-ngaku Allah punya anak. Tuh, jadi tsunami ada apa-apanya, Pak. Oi. Iya. Tsunami nggak ada apanya. Banjir kemarin nggak ada apa-apanya. Ya? Terjadi di bulan-bulan ini. Di bulan yang semarak, happy birthday. Tuyul. Ya, Natal. Merayakan kelahiran Kristus. Ya maaf ya.
yang melahirkan kelahiran Yesus, yang dinobatkan sebagai anak Tuhan. Subhanallah. Dan dilegalkan adanya di negeri kita. Ya, jangan aneh. Belum seberapa ya kawan. Dibanding lihat kata Allah, hampir saja langit pecah, tanah bumi terbelah, dan gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, gara-gara orang-orang mengatakan, ada orang yang mengaku Allah punya anak. Lalu kata Allah, wa ma yanbaghi, sementara aku tidak butuh. Ya, tidak seyogianya aku dan aku tidak butuh. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, untuk punya anak. Ngapain aku punya anak? Kenapa? In kullu man fis samawati wal ar, karena seluruh yang ada di langit dan di bumi illa atir rahmana abda, semuanya hamba Allah. Makanya keyakinan kita kepada Isa, antum cinta Isa sih? Bahkan kita tunggu Isa turun. Ya, kita sangat cinta Isa. Namun kita yakini Isa adalah hamba dan rasul Allah, ya, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah baca surat Al-Kahfi belum? Yang sudah, alhamdulillah, yang belum, semoga. Apa yang antum baca di antaranya? Lihat di ayat keempat. Ya, ayat keempatnya coba. Allah katakan, wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran ini, kata Allah, diturunkan untuk mengingatkan kaum yang mengatakan Allah punya anak. Quran diturunkan untuk mengingatkan satu kaum yang mengatakan Allah punya anak. Lalu kata Allah, ma lahum bihin ilmin, mereka bekok bodoh, nggak punya ilmu. Ma lahum bihin min ilmin, mereka tidak punya ilmu, bodoh. Wala li abaihim, begitu juga nenek-nenek moyang mereka, pendahulu mereka, nggak punya ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, sungguh besar dosa kalimat keluar dari lisan mereka, iyakuluna illa kadhiba, mereka tidak ngomong kecuali ngibul, dusta, kadzab, dengan mengatakan Allah punya anak. Tuh Pak, tsunami celekir, ya, banjir bandang, gempa bumi, gubrak, belum apa-apa. Ya, taib Ustaz, kan yang nak Rangkas Ustaz sama Bekasi Muslim semua Ustaz. Kan yang kena Aceh Ustaz juga Muslim keumuman di sana. Iya, antara dua kata para ulama. Satu, memang, ya, kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, takutilah oleh kalian bencana kalau sudah nimpa bukan hanya kepada pelaku zalim, semuanya rata kena. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, karena memang naudzubillah mirisnya yang merayakannya bukan hanya orang kafir. Masya Allah, selfie belakangnya pohon cemara, pakai cadar, pakai jilbab, ya, bangga pakai topi Santa Claus, bergembira. Bahkan ada syiar mereka yang subhanallah, hampir semua kaum muslimin merayakannya. Jangan di alun-alun, di pesantren gebiar malam tahun baru. Pesantren. Di pesantren gebiar malam tahun baru. Jangan tanya di alun-alun, jangan tanya di pinggir pantai. La ilallah. Coba cek KTP-nya. Muslim semua. Ya. Tiup trompet. Ya. Naam, bahkan kembang api, petasan. Ustaz, anak sih nggak niup trompet, nggak kembang api, bakar ikan, sama aja. Ya, nunggu malam jam 12 sampai kentut pun ditunda, tunggu jam 12. La haula wala quwata illa billah. Musibah Muslim. Makanya tidak aneh musibah pun menimpa mereka ngebeok, bertasabuh, mengikuti budaya siapa? Dhalin dan maghdub. Padahal tadi maghrib isya'nya dia bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus.
jalan orang-orang yang kau berikan nikmat minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin ghairul maghdub, bukan jalan orang yang kau benci yaitu Yahudi kata Nabi, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang kau sesatkan Nasrani kata Nabi. Lalu dia bilang amin, malamnya bakar petasan, burak. Jaka sembuh, enggak nyambung. Ya. Isaknya bilang ghairil maghdub, malamnya ikut biar tahun baru. Ikut, Masya Allah, miskin, Pak, miskin. Ya, maka oleh karenanya ma'asyal muslimin, belum seberapa. Ya. Jadi apa yang kita saksikan ini adalah banjir bandang, hujan sebagai ujian, bencana disebabkan dosa kita sendiri. Jangan nyalahin hujan. Yuk, saya ingin Anda membaca surat Al-Ankabut ayat 40. Coba dibuka surat Al-Ankabut. Ya, ayat 40. Kita ketemu Al-Ankabut ayat 40. Ya. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidanbihi. Ya. Kata Allah, maka masing-masing mereka itu kami adab karena dosanya. Oi, tenggelam itu adab bukan? Hah? Terbawa rumah arus banjir bandang adab bukan? Ceger terkena ombak tsunami adab bukan? Adab. Bencana. Allah katakan fakullan akhadna bidanbihi. Semua kami adab mereka, kami berikan bencana ke tengah mereka gara-gara apa? Dosa mereka. Lalu gimana adabnya apa saja? Teruskan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. 1. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Dihujani oleh Allah dengan batu. Bisa batu beneran, bisa batu es. Lalu wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang kami sambar dengan petir. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Tanah jeger longsor habis sekampung. Di Sidoarjo ada apa tuh, Pak? Ya Allah, 1 kecamatan habis, Pak. Ditenggelam ke sama Allah. Wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di air. Ditenggelamkan di air. Lalu kata Allah, wa ma kana Allahu liyudlimahum. Allah hantam kalian dengan hujan batu, Allah hantam kalian dengan petir, Allah tenggelamkan ke bumi, Allah tenggelamkan kalian di air. Allah enggak zalim sama kalian. Yang zalim siapa? Walakin kanu anfusahum yadlimun. Ente yang zalim, bukan aneh, kata Allah. Bukan aku yang zalim, kamu. Kamu yang zalim. Ya, dikarenakan kau durhaka, dosa. Subhanallah, Pak. Itu baru satu cerita, Pak. Ya. Sebagian manusia semarak menyemarakan, Allah marah, dia malah bikin gebiar. Bahkan selfie dia. Ya Allah, yang miskin lagi, Pak, agama Nasrani itu buat Bani Israel, bukan buat orang Sunda. Iya. Ini gimana? Orang Indonesia, Sunda, Jawa, itu Bani apa itu? Bani Adam. Agama Nasrani itu buat Bani Israel, Pak. Ngapain teh beragama dengan mereka? Dan sudah usang, sudah hangus. Ya sudah tidak lagi berlaku lagi. Ketika sudah muncul agama Muhammad, tidak ada agama yang hak kecuali agama Rasulullah. Kata Nabi SAW, la yasma'u bi walladhi nafsi biyadi, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun yang dari umat ini yang mendengar aku diutus, Yahudiyun aw Nasrani, baik dia asalnya Yahudi atau Nasrani, summa lam yu'min billadhi tubih, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa wa kana mashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk api neraka.
Ya, kalau dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, itu baru satu cerita, belum lagi cerita syirik. Ya Allah, ya. Jin masih disesembelihkan, dukun masih didatangi. Punten Pak Ayah, ya Allah, rangkas. Ini di daerah tersebut sumber kesyirikan. Agama serabutan, Tuhan serabutan. Ada pohon gede dibawain sesajen. Aduh, batu gede dikatakan ini batu keramat. Kuburan disembah. Di mana-mana di negeri kita kan begitu, hampir sama. Ya, disesembelikan untuknya sesembelihan. Belum lagi cerita bid'ah. Dosa terbesar setelah syirik semarak di negeri kita ini. Belum cerita maksiat, yang ini minum khamar, yang itu membuka aurat, yang itu berzina, yang itu bisnis dengan riba, la ilaha illallah. Maka tidak boleh kita merasa aman di mana saja kita berada. Ya, maka ayul ikhwanakumullah, ya Allah tidak akan mengadab kita selama kita beristighfar. Maksudnya adalah itu sebagai safety-nya. Maka ya, nah, ujian tersebut, ma'asyiral muslimin, bisa menjadi ujian bagi kita. Baik, maka ketika ujian itu turun menjadi ujian, jadilah sebagai peringatan. Ternyata mungkin ada dosa, mungkin ada maksiat, agar kita kembali kepada Allah, beristighfar, meminta ampun, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya, ya, bagi kita yang menyaksikan saudara kita mendapatkan musibah, ya tentunya kita akan semoga Allah, ya, segera mengangkat musibah dari mereka. Dan kita sesama muslim, ya, saling membantu, ya, dan ini insya Allah ketika turun kepada muslim juga sebagai acara Allah untuk menghapus dosa mereka dan mengangkat derajat mereka semoga, dan mereka menjadi kembali kepada Allah. Ada hikmah-hikmah di balik musibah juga. Namun ketahuilah bahwa ada sebab dan akibat. Tidaklah turun musibah tersebut kecuali ada sebab. Ma asaba min sayyi'atin, ya, min musibatin fa bima kasat aydikum. Tidak ada musibah yang mengena kalian kecuali dengan perbuatan dosa kalian. Maka ma'asyiral muslimin, ya, maka hendaknya untuk kita pribadi, ya, hendaknya kita supaya berusaha menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, karena maksiat itu sumber petaka. Dan kita nasihati, tawasil haq. Kita doakan agar mereka tidak ngebeok dengan orang Yahudi dan Nasrani. Tidak doakan mereka akan meninggalkan kesyirikan, agar meninggalkan kebid'ahan, kembali kepada sunnah. Kita dakwahkan mereka supaya mereka, masya Allah, menutup auratnya, jangan sampai berzina, jangan sampai minum khamar, la ilaha illallah. Ya, kita harus berusaha bagaimana mengangkat saudara kita yaitu menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak menurunkan adab dan bertubi-tubi ke tengah-tengah kita, dan kita pun tidak boleh merasa aman. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu ma'asyiral muslimin, ya, yang bisa disampaikan di siang hari ini seputar yaitu fenomena hujan. Yang kita katakan hujan, ya, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada ibadah, dan di dalamnya juga menjadi peringatan dan ujian. Bagaimana sikap kita sudah kita sampaikan tadi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita insya Allah kepada jalan yang hak, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itu barangkali yang bisa sampaikan. Ada beberapa pertanyaan, ya. Baik. Ya. Tadi sudah saya jawab, ya. Rekayasa memindahkan hujan dengan garam. Awan tebal dengan pesawat yang dilakukan baru-baru ini. Naam. Saya bilang tadi, kalau rekayasa dan upaya tersebut sudah terdeteksi secara ilmiah oleh para ilmuwan, maka tidak ada salah. Ya, tidak ada masalah, ya. Tapi jangan diyakini bahwasanya itu, ya, betul-betul hasil, ya, upaya mereka tanpa izin Allah, karena kita tidak boleh bersandar dengan sebab. Taib. Ustaz, boleh nggak minta hujan ditunda?
Karena kita punya hajat dan berdoa hanya kepada Allah. Naam. Kalau tanyanya boleh, boleh. Boleh. Ya Allah, hari ini saya mau nikah. Mau nikahkan, Bu? Hah? Naam. Ya, dan saya mengundang banyak manusia, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu barangkali untuk diberikan kemudahan, cuaca yang baik, dan seterusnya. Itu boleh. Tapi yang lebih bagus, minta pilihan kepada Allah. Bukan maksa minta jangan hujan. Minta pilihan. Allah, andai kata hujan di hari ini baik, maka aku ridha. Dan andai kata hujan di hari ini membawa dampak keburukan kepada kami, maka kami berdoa kepadamu, ya, untuk tidak, yaitu menurunkan hujan di tengah kami. Jadi minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustaz, ada tidak baca dalil, baca Al-Mulk, Al-Waqi'ah, saat kapan lebih afdolnya? Naam, pertanyaan bagus karena ini berkaitan dengan budaya, ya. Seakan-akan surat itu cuma Yasin. Yasin, Waqi'ah, sama Tabarak. Kalau di kampung surat itu cuma 3, Pak. Yasin, Waqi'ah, Tabarak. Kalau hamil Yusuf. Kalau hamil surat Yusuf sama surat Maryam. Yusuf supaya ganteng, Maryam supaya gelis cenanya. Ya. Baik. Bu, Pak Ikhwan, tidak ada sunnah secara khusus, ya, untuk membaca Al-Waqi'ah dan Al-Mulk di saat tertentu, apalagi dengan iming-iming, ya, keutamaan-keutamaan tertentu. Allahumma kecuali sebelum tidur. Yes. Ya, ada sunnah sebelum tidur membaca surat Al-Mulk. Dan siapa yang wafat dalam keadaan dia belum tidurnya membaca surat Al-Mulk, maka dia mendapatkan husnul khatimah, ya. Naam. Mengirim bacaan Al-Fatihah, apakah ada dalilnya? Barakallah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Masyaallah muslimin, kita katakan punya kaidah. Apa kaidahnya? Khair huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kan kita baca tuh tiap Nabi ucap setiap mau khutbahnya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Muhammad, ajaran Rasulullah, tuntunannya yang kita sudah yakini dan boleh Anda ragu. Kalau ragu Anda kafir. Apa itu? Bahwa agama dan tuntunan dan syariat yang dibawa oleh Muhammad ya sudah sangat sempurna, enggak ada kekurangan. Bahkan Allah umumkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, untuk kalian. Telah aku sempurnakan wahyuku dan aku telah ridho Islam bagi agama untuk kalian. Wa raditu lakum Islam madinah. Maka akhi, jangan sok you know. Jangan sok tahu. Ya, Bu, ya. Ya, jangan sok tahu dalam agama. Ya, melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang dahulu tidak diyakini dan tidak dilakukan Nabi SAW. Dan saya kasih kaidah, dan saya sudah berulang-ulang kasih kaidah ini. Coba diingat terus kaidah ini. Apa itu? Sesuatu yang sangat mungkin terjadi zaman Nabi dan sahabat, namun tidak pernah dilakukan Nabi dan sahabat, maka di hari ini haram. Sekali lagi, sesuatu yang sangat mungkin terjadi di zaman Nabi dan sahabat, ya, tapi Nabi dan sahabat tidak melakukannya, maka hari ini haram. Sebaliknya, sesuatu yang mustahil terjadi di zaman Nabi dan sahabat lalu terjadi di hari ini, maka boleh. Nabi pernah dakwah pakai WA enggak? Jamaah. Nabi pernah isi kajian pakai kamera enggak? Pegang apa nih? Nabi naik Mekah Madinah Lion Air apa Scoot? Onta. Dakwah pakai Fortuner Nabi? Enggak ada. Ya, mustahil. Masjid Nabi pakai keramik enggak? Kok masjid antum pakai keramik?
Jendelanya kaca? Nabi enggak loh. Kita kata mustahil adanya zaman Nabi. Abadan. Mustahil. Pesawat, mobil, kamera, HP, ya, apa nih? Nabi pengen lihat waktu pakai jam, nggak ada ini jam. Ya, maka mustahil adanya itu boleh. Maka hari ini boleh. Tapi mungkin nggak ikhwan, Nabi SAW ketika Khadijah meninggal, idza haral ila hadrati Khadijah al-Baqarah, mungkin nggak? Sangat mungkin, apalagi cuma Al-Fatihah ya. Apalagi cuma Al-Fatihah. Al-Baqarah aja sangat mungkin. Ila hadrati fulan fulan ila ruhi fulan 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 Al-Fatihah, mungkin, sangat mungkin. Ketika Khadijah, Ibrahim putranya, Hamzah pamannya meninggal, mungkin nggak bagi Nabi kumpulkan sahabat 7 malam? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Baca ini, baca itu, baca ayat ini, zikir ini dan zikir itu, sangat mungkin. Tapi dilakukan Nabi tidak. Jadi yang lebih pintar, ente lebih pintar daripada Nabi apa tidak? So you know. So you know. Ya. Maka membaca surat Al-Fatihah, ini kan semuanya Al-Fatihah. Mau nikahan Al-Fatihah, nyunatin Al-Fatihah, apalagi Bu? Ya. Taib kirim doa Al-Fatihah. Taib dari mana Pak Ikhwan? Dan ingatlah, ketahuilah bahwasanya agama tidak bisa disandarkan karena akal atau hawa nafsu. Ini kan baik, masa nggak boleh? Ini kan baik, masa nggak boleh? Kalau baik misalnya Nabi lakukan. Kalau baik misalnya Nabi lakukan. Apalagi perkara yang sangat mudah bagi Nabi. Al-Fatihah. Ya. Demi Allah, hadis palsu pun nggak ada. Hadis palsu pun tidak ada tentang Nabi ngirim Fatihah buat yang sudah meninggal, ya, menghususkan Fatihah buat yang fulan dan alan. Tidak ada. Hadis palsu tidak ada. Apalagi hadis hasan, apalagi hadis sahih. Maka ini bid'ah. Menghususkan Al-Fatihah untuk salah seorang mayit dan seterusnya, bid'ah yang mungkar. Yang tidak pernah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis dhaifnya, tidak ada hadis hasannya, tidak ada sahihnya. Hadis palsu enggak ada. Ya. Contoh seperti antum melafadzkan niat sebelum sholat. Nawaitu shoma arba'a raka'atin. Ya, li raf'il hadasil asghari. Paham enggak? Nawaitu shoma godin arba'a raka'atin li raf'il hadasil asghari. Ini campur-campur itu. Ya, nawaitu sholli fardhu maghrib. Ya, dan seterusnya. Mana? Hadis palsu pun enggak ada. Ya, yang mengajarkan tentang Nabi melafadzkan niat. Tidak ada, palsu pun tidak ada. Ya sudah. Sementara kewajiban kita beragama yaitu harus merujuk kepada tuntunan Nabi SAW. Allah katakan, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Telah ada bagi kalian dalam diri Nabi tauladan yang baik. Jangan urusan sholat, baca Quran, masjid, urusan kamar mandi aja Nabi ajarin. Urusan pakai sendal Nabi ajarin. Urusan makan, minum Nabi ajarin. Betul? Sangat remeh, sangat ringan. Tapi tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apalagi urusan sholat. Apalagi urusan Quran, urusan zikir, urusan ibadah, urusan akidah. Tentunya lebih utama untuk Nabi ajarkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu barangkali ma'asyiral muslimin yang bisa tersampaikan, dan hanya itu barangkali pertanyaan yang sampai ke kita. Ya. Oh maaf, satu lagi saja kasihan. Lebih baik saat berdoa ketika hujan keluar di teras atau di kamar? Semakin tersembunyi semakin baik. Semakin tersembunyi semakin baik. Ya, nanti takut GR doang. Ya, takut GR kelihatan orang malah ria lagi ya. Semakin tersembunyi semakin baik. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.